Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat channel Lansia Sehat. Semoga hari ini Anda semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat. Apa kabar hari ini? Bagaimana kondisi tubuhnya? Apakah sendi-sendi terasa ringan? Bagaimana tekanan darahnya? Masih stabil, bukan? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Bagi sahabat yang baru pertama kali bergabung di channel ini, selamat datang di ruang belajar kesehatan alami untuk para lansia. Tempat di mana kita sama-sama belajar menjaga tubuh tetap kuat, bugar, dan tenang di usia yang makin matang. Dan bagi sahabat yang sudah sering hadir di setiap video, terima kasih banyak atas kesetiaannya. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari di sini bisa menjadi amal dan membawa manfaat besar bagi tubuh dan jiwa kita semua. Sahabat Lansia Sehat, sebelum kita mulai membahas topik utama hari ini, izinkan saya menanyakan kabar Anda secara pribadi. Dari mana Anda menonton video ini? Apakah dari rumah yang teduh di pedesaan? Atau dari kota yang sibuk tapi penuh semangat hidup? Berapa usia Anda sekarang? 50 tahun? 60 tahun? Atau bahkan sudah 70 tahun ke atas? Berapapun usia Anda, percayalah, Anda tetap istimewa. Karena Anda masih terus belajar, masih mau mendengarkan hal-hal baik, dan masih berusaha menjaga tubuh yang Allah titipkan ini dengan penuh kesadaran dan rasa syukur. Kami mendoakan dengan tulus agar sahabat semua selalu diberi kesehatan yang sempurna. Semoga jantung Anda berdetak dengan tenang, tekanan darah tetap stabil, pernapasan lancar, tidur nyenyak, dan pikiran selalu jernih. Semoga setiap langkah Anda ringan, setiap pagi terasa segar, dan setiap hari membawa ketenangan batin. Amin. Di usia lansia seperti sekarang, menjaga kesehatan bukan hanya soal obat, tapi tentang gaya hidup, pola makan, dan cara kita menghormati tubuh. Banyak orang yang sudah lanjut usia justru semakin kuat karena mereka tahu bagaimana caranya menjaga diri dengan bijak. Salah satunya dengan mengonsumsi bahan-bahan alami yang mudah ditemukan di sekitar kita, tapi memiliki manfaat luar biasa bagi kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu tumbuhan yang mungkin sering Anda lihat tumbuh di pekarangan, tapi belum tentu Anda sadari betapa hebatnya khasiat yang dimilikinya. Tumbuhan itu bernama daun kelor. Daun kelor sudah lama dikenal sebagai tanaman herbal yang kaya manfaat. Di banyak daerah, daun kelor sering digunakan dalam berbagai ramuan tradisional, baik untuk diminum sebagai rebusan, dikonsumsi sebagai sayur, maupun dijadikan teh alami. Namun, masih banyak yang belum tahu bahwa rebusan daun kelor memiliki kandungan luar biasa yang bisa membantu menjaga kesehatan tubuh para lansia. Sahabat Lansia Sehat mungkin pernah mendengar istilah bahwa daun kelor disebut sebagai pohon ajaib. Sebutan itu bukan tanpa alasan. Dalam dunia medis modern, para peneliti menemukan bahwa daun kelor mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin, mineral, dan antioksidan yang sangat dibutuhkan tubuh, terutama bagi mereka yang sudah berusia lanjut. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kandungan nutrisi dalam daun kelor bisa membantu mengontrol tekanan darah, kadar gula, kolesterol, hingga meningkatkan daya tahan tubuh secara alami. Kelor bukan hanya sekadar tanaman yang tumbuh liar di halaman rumah. Ia adalah sumber energi alami yang menenangkan dan memperkuat. Banyak masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk India dan Afrika, menjadikan daun kelor sebagai bagian dari pengobatan tradisional sehari-hari. Dan menariknya, penelitian modern kini mulai membuktikan secara ilmiah bahwa manfaat daun kelor benar-benar nyata dan bukan sekadar mitos turun-temurun. Bagi sahabat yang ingin menjaga keseimbangan tubuh tanpa terlalu bergantung pada obat kimia, rebusan daun kelor bisa menjadi alternatif alami yang mudah, murah, dan aman. Rasanya ringan, sedikit cepat, tapi bila diminum secara rutin, bisa membantu mengembalikan vitalitas tubuh. Banyak lansia yang merasakan perubahan positif setelah beberapa minggu mengonsumsi rebusan kelor, seperti tubuh terasa lebih ringan, sendi tidak mudah kaku, tidur lebih nyenyak, dan daya tahan tubuh meningkat. Namun tentu saja, sebagaimana semua hal dalam dunia kesehatan, rebusan daun kelor harus dikonsumsi dengan cara yang benar dan takaran yang tepat. Tidak boleh berlebihan, dan tetap disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Nanti, pada bab-bab berikutnya, kita akan bahas bersama bagaimana cara membuat rebusan daun kelor yang benar agar manfaatnya optimal, apa saja kandungan di dalamnya, serta bagaimana testimoni dari para lansia yang sudah merasakan sendiri khasiatnya. Sebelum melangkah ke pembahasan lebih dalam, ada satu hal penting yang perlu diingat. Menjaga kesehatan di usia lanjut bukan hanya untuk memperpanjang umur, tapi untuk memperpanjang kualitas hidup. Tubuh yang sehat membuat Anda bisa beraktivitas dengan ringan, bisa beribadah dengan khusyuk,
dan bisa menikmati hari-hari bersama keluarga dengan penuh rasa syukur. Dan menariknya, semua itu bisa dimulai dari hal-hal kecil. Salah satunya dengan meminum rebusan daun kelor secara rutin. Tidak perlu mahal, tidak perlu sulit, hanya perlu ketekunan dan niat untuk hidup sehat. Di bab selanjutnya, kita akan mengenal lebih dalam tentang daun kelor, mulai dari sejarahnya, bagaimana ia digunakan oleh masyarakat zaman dahulu, hingga mengapa dunia modern kini menyebutnya sebagai salah satu tanaman superfood. Dengan memahami asal-usulnya, kita akan lebih menghargai setiap helai daunnya dan setiap tetes rebusannya yang penuh manfaat. Jadi, tetap bersama kami di channel ini, sahabat lansia sehat. Siapkan segelas air hangat atau mungkin teh herbal favorit Anda, duduk dengan tenang, dan mari kita lanjutkan perjalanan kita untuk mengenal lebih dekat rahasia kesehatan alami dari rebusan daun kelor yang luar biasa. Sahabat channel lansia sehat, setelah pada bab pertama tadi kita berbincang santai tentang pentingnya menjaga kesehatan alami di usia lanjut dan mengenal sekilas tentang daun kelor, kini saatnya kita mengenal lebih dekat tanaman yang dijuluki sebagai pohon ajaib ini. Daun kelor, yang memiliki nama latin Moringa oleifera, berasal dari wilayah India bagian utara. Namun seiring berjalannya waktu, tanaman ini menyebar luas ke berbagai negara tropis, termasuk Indonesia. Di banyak daerah di tanah air, daun kelor tumbuh subur di halaman rumah, di pinggir jalan, atau bahkan di ladang dan kebun belakang. Banyak orang tidak menyadari bahwa tanaman yang tumbuh sederhana itu sebenarnya menyimpan khasiat luar biasa bagi kesehatan. Sejak ratusan tahun lalu, masyarakat Nusantara sudah mengenal kelor sebagai tanaman serbaguna. Di beberapa daerah di Jawa, kelor digunakan dalam jamu tradisional. Sementara di wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara, daun kelor sering diolah menjadi sayur bening untuk menjaga daya tahan tubuh. Orang tua zaman dulu percaya bahwa makan daun kelor bisa membuat tubuh lebih kuat, tidak mudah sakit, dan mempercepat pemulihan setelah lelah bekerja di ladang. Di sisi lain, bangsa India sudah lebih dulu meneliti tanaman ini. Dalam pengobatan tradisional Ayurveda, daun kelor dianggap mampu menyembuhkan lebih dari 300 jenis penyakit. Dari penyakit ringan seperti flu dan gangguan pencernaan, hingga penyakit berat seperti hipertensi, kolesterol tinggi, bahkan masalah peradangan dalam tubuh. Karena itulah daun kelor mendapat julukan The Miracle Tree, yang berarti pohon ajaib. Menariknya, masyarakat Afrika juga memanfaatkan kelor untuk mengatasi kekurangan gizi. Di beberapa negara seperti Nigeria dan Senegal, daun kelor dijadikan bahan makanan tambahan bagi anak-anak dan lansia. Hasilnya luar biasa. Banyak yang mengalami peningkatan berat badan, daya tahan tubuh membaik, dan tingkat energi harian meningkat. Dari situlah dunia medis mulai tertarik meneliti kandungan ilmiah di balik tanaman sederhana ini. Kini, setelah dilakukan banyak penelitian di berbagai universitas dunia, ilmuwan menemukan bahwa daun kelor memang memiliki kandungan gizi yang sangat lengkap. Bahkan, dalam beberapa kasus, nilai gizinya melampaui makanan populer lainnya. Misalnya, daun kelor mengandung vitamin C 7 kali lebih banyak daripada jeruk, kalsium 4 kali lebih banyak daripada susu, dan zat besi 3 kali lebih tinggi dari bayam. Bukan hanya itu, daun kelor juga kaya akan protein nabati, serat, serta antioksidan kuat seperti flavonoid dan polifenol. Bagi sahabat lansia, kandungan tersebut tentu sangat berharga. Karena di usia lanjut, tubuh mulai kehilangan banyak unsur penting akibat proses penuaan alami. Tulang menjadi lebih rapuh, daya tahan menurun, dan metabolisme melambat. Disinilah peran rebusan daun kelor menjadi sangat penting. Ia membantu mengembalikan keseimbangan tubuh dengan cara alami tanpa memberi beban berat pada organ dalam seperti ginjal atau hati, seperti yang kadang terjadi saat terlalu sering mengonsumsi obat kimia. Bila kita lihat dari sisi budaya, daun kelor tidak hanya dikenal sebagai tanaman obat, tetapi juga dianggap memiliki nilai spiritual di beberapa daerah. Namun di sini, kita akan fokus pada sisi ilmiahnya. Karena manfaat yang ingin kita gali adalah bagaimana kelor bisa menolong kesehatan lansia berdasarkan bukti nyata dan penelitian medis. Bentuk daun kelor sendiri kecil, berwarna hijau muda hingga hijau tua, berbentuk oval dan tersusun rapi dalam satu tangkai. Saat direbus, warnanya berubah menjadi agak kehitaman dan air rebusannya biasanya berwarna hijau kecoklatan. Rasanya ringan, sedikit getir, tapi segar bila diminum hangat-hangat. Banyak lansia yang lebih suka mencampurnya dengan madu atau sedikit jahe untuk menambah cita rasa sekaligus meningkatkan manfaat kesehatannya. Rebusan daun kelor bisa diminum 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Efeknya tidak instan, tetapi perlahan tubuh akan terasa lebih bugar. Banyak orang tua yang rutin meminumnya mengatakan bahwa mereka merasa lebih kuat saat bangun pagi,
tidak mudah mengantuk di siang hari, dan pencernaan terasa lebih lancar. Di beberapa puskesmas di daerah pedesaan, para tenaga kesehatan bahkan mulai memperkenalkan kelor sebagai suplemen alami untuk meningkatkan gizi masyarakat lansia. Hal ini karena kandungan zat besinya sangat tinggi, sehingga bisa membantu mencegah anemia yang sering dialami oleh para lanjut usia. Menarik juga bila kita melihat bagaimana daun kelor dihormati dalam dunia penelitian modern. Badan Kesehatan Dunia atau WHO pernah merekomendasikan kelor sebagai tanaman penting untuk mengatasi kekurangan gizi di negara-negara berkembang. Dari situ, banyak ahli gizi mulai mengolah kelor dalam berbagai bentuk. Ada yang dijadikan bubuk, kapsul, teh, dan tentu saja, air rebusannya yang paling mudah dibuat di rumah. Sahabat lansia sehat, bukankah luar biasa bila kita bisa menjaga kesehatan tubuh dengan bahan alami yang tumbuh begitu dekat dengan kehidupan kita? Tanpa harus mahal, tanpa harus repot, cukup dengan merebus daun kelor segar, kita sudah bisa mendapatkan manfaat besar untuk jantung, pencernaan, sendi, hingga daya tahan tubuh. Namun, agar sahabat semua lebih memahami mengapa daun kelor bisa begitu bermanfaat, kita perlu mengenal apa saja kandungan zat aktif di dalamnya. Karena setiap vitamin, mineral, dan antioksidan yang terdapat dalam kelor memiliki peran khusus dalam menjaga kesehatan tubuh, terutama bagi para lansia. Maka, pada bab berikutnya, kita akan membahas secara detail kandungan gizi lengkap dari daun kelor. Kita akan pelajari satu persatu, mulai dari vitamin, mineral, protein, hingga zat antioksidan yang menjadikannya begitu istimewa. Dengan memahami kandungannya, sahabat akan lebih yakin bahwa rebusan daun kelor bukan sekadar minuman tradisional, melainkan sebuah sumber kesehatan alami yang layak menjadi bagian dari pola hidup sehat sehari-hari. Jadi, tetaplah bersama channel Lansia Sehat, karena pada bab berikutnya kita akan mulai memasuki pembahasan ilmiah yang menarik dan sangat bermanfaat. Mari kita lanjutkan perjalanan ini untuk mengenal kekayaan alam yang telah Allah ciptakan demi menjaga tubuh kita tetap sehat, kuat, dan berumur panjang. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengenal sejarah panjang dan perjalanan luar biasa daun kelor dari berbagai belahan dunia, kini saatnya kita membahas apa yang sebenarnya terkandung di dalam daun kecil ini, hingga para dokter dan ahli gizi menyebutnya sebagai salah satu tanaman dengan nilai gizi paling lengkap di dunia. Bila dilihat sekilas, daun kelor tampak sederhana. Namun di balik bentuknya yang kecil dan tipis itu, tersimpan begitu banyak zat penting yang bekerja menjaga kesehatan tubuh manusia. Daun kelor mengandung lebih dari 90 jenis nutrisi dan 46 jenis antioksidan alami. Bayangkan, dari selembar daun yang mudah ditemukan di halaman rumah, tubuh kita bisa mendapatkan asupan yang luar biasa lengkap. Mari kita bahas satu persatu kandungan pentingnya, agar sahabat semua lebih memahami mengapa rebusan daun kelor sangat disarankan untuk menjaga kesehatan para lansia. Pertama, vitamin A. Vitamin ini penting sekali untuk menjaga kesehatan mata dan sistem imun tubuh. Daun kelor mengandung vitamin A dalam jumlah yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wortel. Bagi sahabat lansia yang mulai mengalami penurunan penglihatan di malam hari atau mata terasa cepat lelah, kandungan beta-karoten dalam daun kelor dapat membantu menjaga fungsi retina dan memperlambat proses penurunan kemampuan penglihatan akibat usia. Kedua, vitamin C. Daun kelor ternyata mengandung vitamin C 7 kali lebih banyak daripada jeruk. Vitamin C berperan penting dalam menjaga kekebalan tubuh, mempercepat penyembuhan luka, serta melawan radikal bebas yang menyebabkan penuaan dini. Bagi lansia yang mudah lelah atau sering terkena batuk dan pilek, rutin mengonsumsi rebusan daun kelor bisa menjadi cara alami untuk memperkuat daya tahan tubuh tanpa harus selalu mengandalkan suplemen kimia. Ketiga, vitamin E. Vitamin E berfungsi sebagai pelindung sel-sel tubuh dari kerusakan akibat oksidasi. Ia bekerja menjaga elastisitas kulit dan memperlambat tanda-tanda penuaan. Karena itulah banyak orang yang rutin mengonsumsi daun kelor merasa kulitnya menjadi lebih segar dan tidak mudah kering. Selain vitamin, daun kelor juga kaya akan mineral penting. Salah satunya adalah kalsium, yang berperan menjaga kepadatan tulang dan gigi. Menurut penelitian, kadar kalsium dalam daun kelor 4 kali lebih tinggi dibandingkan susu. Ini tentu kabar baik bagi sahabat lansia yang tidak lagi nyaman minum susu karena masalah pencernaan atau intoleransi laktosa. Dengan rebusan daun kelor, Anda tetap bisa menjaga kekuatan tulang dan mencegah osteoporosis. Kemudian ada zat besi, mineral penting untuk membantu pembentukan sel darah merah. Lansia sering mengalami anemia karena produksi hemoglobin menurun seiring bertambahnya usia. Kandungan zat besi dalam daun kelor 3 kali lebih banyak dari bayam, sehingga bisa membantu menambah energi, mengurangi rasa lemas, dan membuat wajah tidak terlihat pucat. Selain itu,
Daun kelor juga mengandung magnesium, fosfor, dan kalium. Magnesium berfungsi menjaga irama jantung tetap stabil dan membantu otot bekerja dengan baik. Fosfor mendukung pembentukan jaringan tubuh, sedangkan kalium membantu menstabilkan tekanan darah. Ketiga mineral ini saling bekerja sama untuk menjaga jantung tetap sehat dan mencegah kelelahan berlebihan. Yang tak kalah penting, daun kelor juga mengandung protein nabati dalam jumlah cukup tinggi. Dalam setiap 100 gram daun kelor kering, terdapat sekitar 25 gram protein. Jumlah ini hampir setara dengan sumber protein hewani. Protein berfungsi memperbaiki sel tubuh yang rusak, menjaga massa otot, dan memperlambat proses penuaan jaringan. Untuk lansia yang sudah jarang mengonsumsi daging karena alasan kesehatan, kelor bisa menjadi pengganti sumber protein yang sangat baik. Selain kaya vitamin dan mineral, daun kelor juga mengandung berbagai senyawa antioksidan alami seperti flavonoid, polifenol, dan asam askorbat. Zat-zat ini berperan penting dalam melawan radikal bebas, yaitu molekul jahat yang dapat merusak sel tubuh dan mempercepat penuaan. Radikal bebas sering berasal dari makanan yang digoreng, polusi udara, atau stres. Dengan rutin minum rebusan daun kelor, tubuh mendapat perlindungan alami dari efek buruk tersebut. Antioksidan dalam kelor juga membantu menjaga kesehatan pembuluh darah. Bagi sahabat lansia yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi, rebusan daun kelor dapat membantu menurunkan tekanan darah secara perlahan karena kandungan flavonoidnya bekerja melemaskan pembuluh darah. Hal ini membantu melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh dan mengurangi beban kerja jantung. Senyawa lain yang menarik dalam daun kelor adalah isothiocyanate, yang diketahui memiliki efek anti radang. Peradangan adalah penyebab utama dari banyak penyakit kronis seperti diabetes, artritis, dan penyakit jantung. Lansia yang sering merasa nyeri di sendi atau lutut bisa mendapatkan manfaat besar dari senyawa alami ini. Selain itu, ada juga klorofil, zat hijau daun yang terkenal mampu membantu detoksifikasi atau pembersihan racun dalam tubuh. Klorofil membantu hati bekerja lebih optimal, memperlancar pencernaan, dan menetralkan zat berbahaya dari makanan yang tidak sehat. Tak heran bila setelah rutin mengonsumsi rebusan daun kelor, banyak orang merasa perutnya lebih ringan dan buang air lancar. Daun kelor juga mengandung serat alami yang tinggi. Serat ini sangat baik untuk sistem pencernaan lansia yang sering kali melambat. Ia membantu melancarkan buang air besar, menjaga kadar gula darah tetap stabil, dan memberi rasa kenyang lebih lama. Menariknya lagi, meski begitu kaya nutrisi, daun kelor rendah kalori dan bebas kolesterol. Artinya, aman untuk dikonsumsi rutin tanpa takut menambah berat badan. Bagi sahabat yang sedang menjaga kadar kolesterol atau gula darah, rebusan daun kelor bisa menjadi pilihan minuman sehat yang menenangkan. Dengan kombinasi seluruh kandungan ini, para dokter menyebut daun kelor sebagai tanaman superfood alami. Sebab, hampir tidak ada bagian dari kelor yang tidak bermanfaat. Daunnya mengandung gizi tinggi, batangnya memiliki serat baik, dan bijinya bahkan bisa dimanfaatkan sebagai bahan penyaring air. Namun dalam konteks kesehatan lansia, bagian yang paling mudah dan aman untuk dikonsumsi adalah daunnya. Rebusan daun kelor membantu tubuh menyerap nutrisi tanpa harus mengolahnya berat-berat seperti dalam bentuk sayur tumis atau goreng. Air rebusannya membawa zat-zat aktif langsung ke dalam peredaran darah, sehingga manfaatnya lebih cepat terasa. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah memahami kandungan lengkap dari daun kelor, tentu kita semakin yakin bahwa rebusan daun ini bukan sekadar minuman tradisional, melainkan sumber gizi alami yang luar biasa. Setiap tegukan air rebusan kelor adalah asupan vitamin, mineral, dan antioksidan yang bekerja menyeimbangkan tubuh dari dalam. Pada bab selanjutnya, kita akan mulai membahas satu persatu manfaat rebusan daun kelor bagi kesehatan lansia berdasarkan penelitian dan pengalaman nyata. Mulai dari kemampuannya menurunkan tekanan darah, menstabilkan gula darah, hingga meningkatkan daya tahan tubuh. Mari kita lanjutkan perjalanan ini di bab keempat, untuk melihat bagaimana kandungan luar biasa dalam daun kelor benar-benar bekerja melindungi dan memperkuat tubuh kita di usia lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengenal kandungan lengkap daun kelor pada bab sebelumnya, kini saatnya kita mulai membahas manfaat nyata dari rebusan daun kelor bagi kesehatan lansia. Ada 10 manfaat besar yang akan kita bahas satu persatu, dan pada bab ini kita akan fokus pada 3 manfaat pertama yang paling banyak dirasakan oleh para pengguna kelor di seluruh dunia, terutama bagi mereka yang sudah berusia di atas 50 tahun. Manfaat pertama adalah membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah masalah umum yang sering dialami para lansia. Banyak faktor yang bisa memicunya, seperti stres, makanan tinggi garam, kurang olahraga,
dan proses alami penuaan pembuluh darah. Bila dibiarkan, tekanan darah tinggi dapat meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Namun sahabat lansia sehat tidak perlu khawatir. Rebusan daun kelor terbukti memiliki kandungan senyawa alami yang membantu melemaskan pembuluh darah dan melancarkan sirkulasi darah. Salah satu zat yang berperan besar di sini adalah flavonoid. Zat ini bekerja sebagai antioksidan yang menenangkan sistem peredaran darah, membantu jantung memompa lebih efisien, dan menurunkan tekanan darah secara bertahap tanpa efek samping yang keras. Penelitian yang dilakukan oleh sejumlah universitas di Asia menunjukkan bahwa konsumsi rutin air rebusan kelor selama 2 minggu dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik secara signifikan pada kelompok lansia yang sebelumnya memiliki tekanan darah tinggi. Mekanismenya mirip seperti obat alami yang menstabilkan tekanan tanpa mengganggu keseimbangan elektrolit tubuh. Selain flavonoid, kandungan kalium dalam daun kelor juga membantu menyeimbangkan kadar natrium dalam darah. Kalium bekerja menetralkan efek garam yang berlebihan, sehingga tekanan darah menjadi lebih stabil. Bagi sahabat yang selama ini harus minum obat tekanan darah setiap hari, menambahkan rebusan daun kelor secara rutin bisa menjadi cara alami untuk membantu menenangkan sistem peredaran darah. Namun tentu saja, rebusan daun kelor bukan pengganti obat dokter. Ia adalah pelengkap alami yang bekerja memperkuat sistem tubuh dari dalam. Dengan menjaga pola makan rendah garam dan mengonsumsi air kelor 2 hingga 3 kali seminggu, banyak lansia melaporkan bahwa tekanan darah mereka menjadi lebih seimbang dan tubuh terasa lebih ringan. Manfaat kedua dari rebusan daun kelor adalah membantu menstabilkan kadar gula darah. Di usia lanjut, tubuh sering mengalami gangguan dalam mengatur gula darah karena sensitivitas insulin mulai menurun. Itulah sebabnya diabetes tipe 2 banyak terjadi pada usia di atas 50 tahun. Bila kadar gula tidak terkontrol, dampaknya bisa serius, mudah lelah, luka sulit sembuh, dan risiko komplikasi jantung meningkat. Daun kelor memiliki kandungan isothiocyanate dan klorogenat, 2 zat penting yang membantu menurunkan kadar gula darah secara alami. Zat ini bekerja dengan memperlambat penyerapan gula di usus dan meningkatkan kemampuan sel tubuh untuk merespons insulin. Dengan kata lain, rebusan daun kelor membantu tubuh menggunakan gula secara lebih efisien sehingga tidak menumpuk di dalam darah. Penelitian di India menemukan bahwa lansia yang minum air rebusan kelor 2 kali sehari selama 1 bulan mengalami penurunan kadar gula darah puasa secara signifikan. Banyak di antara mereka juga melaporkan bahwa rasa lemas dan pusing setelah makan berkurang, serta nafsu makan menjadi lebih seimbang. Selain itu, daun kelor juga kaya akan serat alami yang membantu menstabilkan gula darah dengan memperlambat pencernaan karbohidrat. Serat ini memberikan efek kenyang lebih lama, sehingga membantu mengontrol pola makan dan mencegah makan berlebihan. Bagi sahabat yang sedang berjuang menjaga gula darah tetap normal, rebusan daun kelor bisa menjadi tambahan yang aman dan efektif, apalagi jika disertai dengan pengaturan makan yang sehat dan rutin berjalan kaki setiap pagi. Manfaat ketiga dari rebusan daun kelor adalah meningkatkan daya tahan tubuh secara alami. Sahabat lansia sehat pasti menyadari bahwa seiring bertambahnya usia, tubuh kita menjadi lebih rentan terhadap infeksi. Daya tahan tubuh tidak lagi sekuat dulu, dan kadang cuaca sedikit dingin saja sudah membuat pilek datang. Disinilah peran besar daun kelor benar-benar terasa. Kandungan vitamin C dan vitamin A yang sangat tinggi dalam daun kelor bekerja bersama untuk memperkuat sistem imun. Vitamin C meningkatkan produksi sel darah putih yang bertugas melawan virus dan bakteri, sementara vitamin A menjaga kesehatan selaput lendir di hidung, tenggorokan, dan paru-paru agar tidak mudah terinfeksi. Selain itu, kandungan zat besi dalam daun kelor membantu meningkatkan jumlah hemoglobin dalam darah, sehingga oksigen dapat tersebar lebih optimal ke seluruh tubuh. Dengan oksigen yang cukup, sistem kekebalan bekerja lebih efisien dan tubuh lebih kuat melawan penyakit. Banyak lansia yang rutin minum air rebusan daun kelor melaporkan bahwa mereka jarang sakit flu, tidak mudah masuk angin, dan merasa tubuhnya lebih segar. Bahkan beberapa di antara mereka mengaku kualitas tidurnya membaik, karena tubuh terasa lebih ringan dan nyaman. Menariknya, daya tahan tubuh yang kuat tidak hanya melindungi dari penyakit menular, tetapi juga membantu mempercepat pemulihan bila sahabat sedang dalam masa penyembuhan. Misalnya setelah operasi kecil, sakit lambung, atau kelelahan akibat perjalanan jauh. Rebusan daun kelor membantu memulihkan energi dan memperbaiki jaringan tubuh yang lemah. Jadi, 3 manfaat utama yang sudah kita bahas ini, menurunkan tekanan darah, menstabilkan gula darah, dan meningkatkan daya tahan tubuh, adalah pondasi utama mengapa daun kelor sangat cocok dikonsumsi oleh para lansia. Ketiganya saling berhubungan erat, karena tekanan darah, gula darah,
dan daya tahan tubuh adalah 3 sistem penting yang menentukan keseimbangan kesehatan seseorang di usia lanjut. Namun, perjalanan kita belum berhenti di sini. Masih ada banyak manfaat luar biasa lain dari rebusan daun kelor yang akan kita bahas di bab selanjutnya. Pada bab 5, kita akan melanjutkan pembahasan manfaat keempat hingga keenam, yaitu bagaimana rebusan daun kelor membantu menjaga kesehatan jantung, melancarkan pencernaan, serta menutrisi tulang dan sendi agar tetap kuat di usia lanjut. Jadi tetap bersama kami di channel Lansia Sehat. Sahabat, mari kita lanjutkan pembahasan di bab berikutnya untuk memahami lebih dalam bagaimana daun kelor bekerja menjaga tubuh tetap bugar dan berumur panjang secara alami. Sahabat channel Lansia Sehat, pada bab sebelumnya kita telah membahas 3 manfaat pertama dari rebusan daun kelor, yaitu menurunkan tekanan darah, menstabilkan gula darah, dan meningkatkan daya tahan tubuh. 3 hal itu menjadi dasar penting untuk menjaga keseimbangan kesehatan para lansia. Namun, perjalanan manfaat daun kelor tidak berhenti di situ. Pada bab ini, kita akan melanjutkan pembahasan 3 manfaat berikutnya yang tak kalah penting, yaitu menjaga kesehatan jantung, melancarkan pencernaan, serta menutrisi tulang dan sendi. Mari kita mulai dari manfaat keempat, yaitu menjaga kesehatan jantung. Sahabat lansia sehat tentu tahu bahwa jantung adalah organ vital yang bekerja tanpa henti sepanjang hidup kita. Ia memompa darah ke seluruh tubuh, membawa oksigen, dan menyuplai nutrisi penting ke setiap sel. Namun, seiring bertambahnya usia, elastisitas pembuluh darah mulai berkurang, kolesterol mudah menumpuk, dan tekanan darah menjadi tidak stabil. Inilah awal dari banyak masalah jantung pada usia lanjut. Daun kelor hadir sebagai penolong alami untuk menjaga kesehatan jantung. Kandungan antioksidan kuat seperti quercetin dan polifenol di dalamnya bekerja melawan oksidasi lemak jahat atau kolesterol LDL dalam darah. Ketika kolesterol tidak teroksidasi, maka risiko penyumbatan pembuluh darah dapat dicegah. Dengan demikian, aliran darah ke jantung tetap lancar dan tekanan darah lebih stabil. Selain itu, kandungan omega-3 nabati dalam daun kelor juga membantu menjaga keseimbangan kadar lemak darah. Meski jumlahnya tidak sebanyak ikan laut, namun cukup membantu menurunkan kolesterol total dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL. Para dokter gizi menyebut bahwa konsumsi rutin rebusan daun kelor dapat menurunkan risiko penyakit jantung koroner pada usia lanjut, terutama bila diimbangi dengan pola makan rendah lemak jenuh dan olahraga ringan seperti jalan pagi. Manfaat kelor untuk jantung juga datang dari kemampuannya mengurangi peradangan di dinding pembuluh darah. Zat isothiocyanate dan saponin dalam daun kelor membantu menghambat proses inflamasi yang sering menjadi penyebab pengerasan pembuluh darah. Dengan pembuluh yang lentur, jantung bekerja lebih ringan, sirkulasi membaik, dan tekanan darah lebih seimbang. Selanjutnya, manfaat kelima dari rebusan daun kelor adalah melancarkan pencernaan. Bagi banyak sahabat lansia, masalah pencernaan sering menjadi keluhan harian. Mulai dari perut terasa kembung, sembelit, sulit buang air besar, hingga penurunan nafsu makan. Penyebabnya bisa karena berkurangnya aktivitas, asupan serat yang kurang, atau produksi enzim pencernaan yang menurun seiring usia. Nah, rebusan daun kelor bisa menjadi solusi alami untuk membantu melancarkan sistem pencernaan. Daun kelor kaya akan serat alami dan enzim pencernaan nabati yang membantu mempercepat proses metabolisme. Serat ini bekerja seperti penyapu lembut di saluran pencernaan, membersihkan sisa makanan, dan memperlancar buang air besar tanpa menyebabkan kram atau diare. Selain itu, daun kelor mengandung senyawa isothiocyanate yang berfungsi menekan pertumbuhan bakteri jahat di usus. Artinya, dengan rutin minum air rebusan kelor, keseimbangan flora usus bisa terjaga. Pencernaan menjadi lebih sehat, perut terasa ringan, dan proses penyerapan nutrisi berlangsung lebih optimal. Beberapa penelitian juga menemukan bahwa daun kelor membantu melindungi lapisan lambung dari peradangan akibat asam berlebih. Jadi, bagi sahabat yang sering mengalami nyeri lambung atau perut terasa perih setelah makan, rebusan daun kelor bisa membantu menenangkan sistem pencernaan. Namun, penting untuk diingat agar diminum dalam jumlah wajar dan tidak terlalu pekat, karena setiap tubuh memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda. Menariknya, serat dalam kelor juga membantu menstabilkan kadar gula darah dan kolesterol. Dengan kata lain, manfaat pencernaan dan manfaat jantung saling mendukung satu sama lain. Tubuh yang memiliki sistem pencernaan lancar akan lebih mudah menjaga metabolisme tetap seimbang, dan inilah kunci untuk mempertahankan kesehatan di usia lanjut. Sekarang, mari kita lanjut ke manfaat keenam, yaitu menutrisi tulang dan sendi. Sahabat lansia sehat pasti sering mendengar keluhan nyeri lutut, punggung terasa kaku, atau sendi-sendi sulit digerakkan di pagi hari.
Itu semua merupakan tanda alami dari berkurangnya kadar kalsium dan kolagen di dalam tubuh. Daun kelor adalah salah satu sumber kalsium nabati terbaik. Bahkan kandungan kalsiumnya 4 kali lebih tinggi dibandingkan susu sapi. Selain kalsium, daun kelor juga kaya akan fosfor, magnesium, dan zat besi yang semuanya berperan menjaga kepadatan tulang. Kalsium membantu memperkuat struktur tulang, sementara fosfor menjaga elastisitasnya agar tidak mudah retak. Magnesium berperan dalam proses penyerapan kalsium di dalam tubuh, dan zat besi membantu memperlancar sirkulasi darah ke jaringan tulang. Kombinasi semua mineral ini menjadikan daun kelor sebagai pilihan tepat untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi secara alami. Namun manfaatnya tidak hanya itu. Senyawa antiinflamasi alami dalam daun kelor membantu mengurangi nyeri dan peradangan pada sendi. Banyak lansia yang mengaku setelah rutin mengonsumsi rebusan daun kelor, rasa kaku di lutut berkurang dan gerakan menjadi lebih luwes. Hal ini karena daun kelor membantu mengurangi pembengkakan di jaringan sendi, sekaligus meningkatkan pelumasan alami di persendian. Dalam dunia medis, kondisi seperti radang sendi atau artritis seringkali disebabkan oleh peradangan kronis. Senyawa seperti flavonoid dan isothiocyanate dalam daun kelor bekerja sebagai antiinflamasi alami yang menenangkan saraf dan otot di sekitar sendi. Hasilnya, rasa nyeri bisa berkurang tanpa harus terlalu sering bergantung pada obat pereda nyeri. Selain diminum, ada juga beberapa masyarakat tradisional yang memanfaatkan daun kelor sebagai kompres alami. Daun segar ditumbuk halus, dibungkus kain, dan ditempelkan pada bagian sendi yang nyeri. Meski cara ini bersifat tradisional, banyak orang merasakan efek hangat dan lega setelahnya. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya kandungan aktif dalam daun kelor untuk membantu peradangan jaringan. Sahabat lansia sehat, 3 manfaat yang baru saja kita bahas, menjaga jantung, melancarkan pencernaan, dan menutrisi tulang serta sendi, merupakan bagian penting dari kesehatan menyeluruh di usia lanjut. Bila jantung sehat, pencernaan lancar, dan tulang kuat, maka kualitas hidup akan meningkat. Anda bisa bergerak lebih aktif, tidur lebih nyenyak, dan menjalani hari dengan perasaan ringan tanpa banyak keluhan. Namun manfaat daun kelor belum selesai. Masih ada 4 manfaat lainnya yang akan kita pelajari bersama di bab berikutnya, yaitu bagaimana rebusan daun kelor membantu menjaga kesehatan mata, memperlambat penuaan, menyehatkan kulit, dan bahkan membantu tidur lebih nyenyak. Semua manfaat itu saling berkaitan, membentuk lingkaran kebaikan yang mendukung keseimbangan tubuh dari dalam. Maka dari itu, jangan beranjak dulu, sahabat lansia sehat. Di bab ke-6 nanti, kita akan membahas manfaat 7 hingga 10 yang akan membuat Anda semakin yakin bahwa rebusan daun kelor adalah rahasia kesehatan alami yang layak dijadikan kebiasaan harian. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas 6 manfaat besar rebusan daun kelor pada bab-bab sebelumnya, kini saatnya kita melanjutkan perjalanan menuju 4 manfaat terakhir yang tak kalah penting. 4 manfaat ini berkaitan erat dengan daya penglihatan, kesehatan kulit, proses penuaan, dan kualitas tidur. Semua hal tersebut sering menjadi tantangan tersendiri di usia lanjut, dan menariknya, daun kelor ternyata memiliki kemampuan alami untuk membantu mengatasinya. Mari kita mulai dari manfaat ke-7, yaitu membantu menyehatkan mata. Menurunnya penglihatan adalah hal yang umum dialami para lansia. Pandangan mulai kabur, mata cepat lelah, dan sering terasa kering. Ini terjadi karena produksi cairan pelindung mata berkurang, serta berkurangnya nutrisi penting seperti vitamin A dan beta-karoten dalam tubuh. Daun kelor kaya akan vitamin A dan beta-karoten, 2 zat yang sangat penting untuk menjaga kesehatan retina. Vitamin A membantu mencegah rabun senja, yaitu kondisi di mana seseorang sulit melihat dalam pencahayaan redup. Sementara beta-karoten bekerja sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel mata dari kerusakan akibat paparan cahaya berlebih dan radikal bebas. Selain itu, kandungan lutein dan zeaxanthin dalam daun kelor juga berperan melindungi lensa mata dari degenerasi makula, yaitu penyebab utama kebutaan pada usia lanjut. Dengan rutin mengonsumsi rebusan daun kelor, sahabat lansia dapat menjaga kejernihan penglihatan lebih lama, sekaligus mencegah mata terasa cepat lelah saat membaca atau menonton televisi. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa senyawa antioksidan dalam daun kelor mampu memperkuat pembuluh darah kecil di sekitar mata, sehingga aliran darah dan oksigen ke retina tetap lancar. Itu sebabnya, banyak lansia yang rutin minum rebusan daun kelor melaporkan bahwa matanya terasa lebih segar dan tidak mudah berair. Selanjutnya, manfaat ke-8, yaitu menghambat penuaan dini. Proses penuaan adalah hal yang alami, tetapi faktor seperti stres, polusi, makanan tinggi lemak, dan paparan sinar matahari dapat mempercepat kerusakan sel tubuh.
Daun kelor memiliki kandungan antioksidan yang sangat tinggi, terutama vitamin C, vitamin E, polifenol, dan flavonoid yang bekerja menetralkan radikal bebas penyebab penuaan dini. Vitamin C berfungsi merangsang pembentukan kolagen, yaitu protein penting yang menjaga kekencangan kulit dan jaringan tubuh. Sementara vitamin E membantu menjaga kelembapan kulit, membuatnya terasa halus dan kenyal. Polifenol serta flavonoid memperlancar peredaran darah ke seluruh tubuh, membantu menutrisi kulit dari dalam, dan memperlambat munculnya kerutan halus. Sahabat lansia sehat, mungkin Anda pernah mendengar istilah bahwa tubuh yang kaya antioksidan akan menua dengan anggun. Itu benar adanya. Dengan mengonsumsi rebusan daun kelor secara rutin, tubuh mendapatkan perlindungan dari kerusakan sel akibat oksidasi. Hasilnya tidak hanya terasa pada kulit, tetapi juga pada stamina, semangat, dan kejernihan pikiran. Tubuh menjadi lebih segar, tidak mudah lelah, dan wajah tampak lebih bercahaya. Beberapa lansia yang rutin minum rebusan daun kelor bahkan mengaku merasa seperti mendapatkan kembali tenaga mudanya. Meski usia terus bertambah, mereka tetap bisa beraktivitas ringan tanpa cepat capek, dan kulit mereka tidak sekering dulu. Semua itu berkat kombinasi nutrisi yang bekerja dari dalam tubuh, bukan hanya dari luar. Sekarang, kita beralih ke manfaat ke-9, yaitu menjaga kesehatan kulit. Kulit merupakan organ terbesar tubuh, dan seiring bertambahnya usia, kulit kehilangan kelembapan, elastisitas, dan kemampuan regenerasi. Proses ini seringkali membuat kulit menjadi kusam, kering, atau muncul bintik-bintik penuaan. Rebusan daun kelor mengandung banyak zat penting untuk kulit, seperti vitamin C, vitamin E, seng, dan asam amino esensial. Zat-zat ini berfungsi memperbaiki jaringan kulit yang rusak dan menstimulasi pembentukan kolagen baru. Bila diminum secara teratur, air kelor membantu menjaga kelembapan kulit dari dalam, membuatnya terasa lebih lembut dan tidak mudah kering. Selain diminum, beberapa orang juga menggunakan air rebusan kelor yang telah dingin sebagai pembilas wajah alami. Kandungan antioksidannya membantu menenangkan kulit, mengurangi peradangan ringan, dan membuat wajah terasa segar. Namun bagi lansia, yang paling penting adalah efek dari dalam tubuh, karena kulit yang sehat berasal dari peredaran darah dan gizi yang baik. Daun kelor juga mengandung asam oleat, yaitu jenis lemak sehat yang membantu menjaga lapisan pelindung kulit agar tetap kuat. Dengan begitu, kulit tidak mudah pecah-pecah atau gatal karena kekeringan. Itulah sebabnya, banyak masyarakat tradisional di Asia dan Afrika yang menjadikan kelor sebagai bahan perawatan kulit alami selama berabad-abad. Dan kini kita sampai pada manfaat ke-10, yaitu membantu tidur lebih nyenyak. Sahabat lansia sehat pasti tahu betapa sulitnya mendapatkan tidur berkualitas di usia lanjut. Ada yang sering terbangun di tengah malam, ada pula yang sulit memejamkan mata meski tubuh sudah lelah. Gangguan tidur ini bisa disebabkan oleh stres ringan, perubahan hormon, atau ketidakseimbangan mineral dalam tubuh. Rebusan daun kelor mengandung magnesium dan triptofan, dua zat alami yang membantu menenangkan sistem saraf. Magnesium berfungsi mengendurkan otot dan menurunkan kadar hormon stres, sementara triptofan membantu tubuh memproduksi serotonin, yaitu hormon yang memberi rasa tenang dan bahagia. Serotonin kemudian diubah menjadi melatonin, hormon alami yang mengatur pola tidur. Dengan rutin mengonsumsi air rebusan daun kelor 1 atau 2 jam sebelum tidur, tubuh menjadi lebih rileks dan pikiran lebih tenang. Banyak lansia yang mencoba cara ini melaporkan bahwa mereka lebih mudah tidur dan tidak lagi sering terbangun di malam hari. Selain membantu tidur, efek relaksasi dari rebusan daun kelor juga menenangkan detak jantung dan memperlancar pernapasan. Ini sangat bermanfaat bagi lansia yang sering mengalami gangguan cemas atau sulit tidur karena pikiran tidak tenang. Sahabat lansia sehat, bila kita perhatikan 10 manfaat rebusan daun kelor yang telah dibahas hingga kini, semuanya saling berhubungan. Kesehatan jantung mempengaruhi kualitas tidur, pencernaan yang baik membantu daya tahan tubuh, kulit yang sehat mencerminkan keseimbangan dari dalam, dan mata yang jernih menunjukkan aliran darah yang lancar. Semua itu membentuk lingkaran kesehatan yang utuh, yang bisa dijaga dengan kebiasaan sederhana, meminum rebusan daun kelor secara rutin dengan takaran yang tepat. Namun, sebagaimana semua hal baik, kuncinya ada pada konsistensi. Manfaat rebusan daun kelor tidak bisa dirasakan dalam 1 atau 2 kali minum. Ia bekerja perlahan, memperbaiki sel, menyeimbangkan sistem, dan menenangkan tubuh dari dalam. Bila sahabat lansia menjadikannya bagian dari rutinitas mingguan, hasilnya akan terasa nyata, tubuh terasa lebih segar, tidur lebih nyenyak, dan semangat hidup kembali menyala. Di bab berikutnya,
kita akan belajar cara membuat rebusan daun kelor yang benar, agar manfaatnya benar-benar maksimal dan aman untuk dikonsumsi. Kita akan membahas berapa banyak daun yang sebaiknya digunakan, berapa lama direbus, dan bagaimana cara penyajian yang tepat. Jadi tetaplah bersama channel Lansia Sehat, sahabat. Kita akan lanjutkan ke bab 7, agar Anda bisa langsung mempraktikkan pembuatan rebusan kelor di rumah dengan langkah-langkah yang mudah dan aman untuk kesehatan tubuh Anda. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengetahui 10 manfaat luar biasa dari rebusan daun kelor, tentu banyak di antara Anda yang mulai tertarik untuk mencoba membuatnya sendiri di rumah. Namun sebelum langsung mempraktikannya, penting bagi kita untuk mengetahui cara yang benar dalam mengolah daun kelor agar khasiatnya tetap terjaga dan aman untuk dikonsumsi, terutama bagi para lansia yang memiliki kondisi tubuh yang lebih sensitif. Membuat rebusan daun kelor sebenarnya sangat mudah, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kandungan gizinya tidak hilang selama proses perebusan. Mari kita bahas langkah-langkahnya secara perlahan agar mudah diikuti oleh sahabat semua. Langkah pertama adalah memilih daun kelor yang segar dan bersih. Gunakan daun kelor yang berwarna hijau cerah dan tidak layu. Daun yang terlalu tua biasanya terasa lebih pahit dan kandungan klorofilnya sudah menurun. Sebaliknya, daun yang masih muda memiliki rasa lebih lembut dan mudah direbus. Bila sahabat menanam pohon kelor di halaman rumah, petiklah daun yang berada di bagian tengah ranting, karena bagian ini biasanya paling kaya nutrisi. Setelah daun dipetik, langkah kedua adalah membersihkan daun kelor dengan air mengalir. Cuci daun kelor hingga bersih untuk menghilangkan debu, serangga, atau sisa tanah yang mungkin menempel. Bila ingin lebih aman, rendam daun kelor selama 5 menit dalam air yang telah diberi sedikit garam, kemudian bilas kembali dengan air bersih. Cara ini membantu membunuh bakteri tanpa mengurangi kandungan gizi daun. Langkah ketiga adalah menyiapkan air untuk merebus. Gunakan air bersih sebanyak 3 gelas, lalu tuangkan ke dalam panci dari bahan stainless steel atau kaca tahan panas. Hindari penggunaan panci aluminium, karena reaksi logamnya bisa mengurangi kandungan vitamin tertentu di dalam daun. Langkah keempat, masukkan daun kelor ke dalam air yang telah mendidih. Gunakan sekitar 2 genggam daun kelor segar untuk 3 gelas air. Bila daun kelor yang digunakan adalah versi kering, cukup 1 genggam saja karena kandungannya lebih padat. Rebus daun kelor selama 5 hingga 7 menit dengan api kecil, sambil sesekali diaduk agar seluruh bagian daun terendam merata. Proses perebusan ini sangat penting. Jangan terlalu lama merebus karena panas berlebih dapat merusak vitamin C dan beberapa antioksidan sensitif panas. Waktu terbaik adalah ketika air berubah warna menjadi hijau kecoklatan dan aroma khas daun mulai tercium lembut. Itu tandanya zat-zat aktif sudah mulai larut dalam air. Setelah perebusan selesai, angkat panci dan biarkan air rebusan kelor dingin selama beberapa menit. Sari menggunakan saringan halus atau kain bersih agar tidak ada ampas daun yang ikut terbawa. Air rebusan daun kelor siap diminum. Waktu terbaik untuk meminumnya adalah pagi hari sebelum sarapan, atau malam hari menjelang tidur. Pada pagi hari, rebusan kelor membantu membersihkan sistem pencernaan dan menyiapkan tubuh agar lebih berenergi. Sementara pada malam hari, efek relaksasinya membantu menenangkan saraf dan membuat tidur lebih nyenyak. Untuk sahabat yang tidak terbiasa dengan rasa alami kelor yang sedikit getir, Anda bisa menambahkan 1 sendok madu murni setelah air rebusan agak hangat. Jangan menambahkan madu ketika air masih panas, karena panas tinggi bisa merusak enzim alami madu. Bagi yang menyukai aroma segar, boleh juga menambahkan siris jahe atau perasan jeruk nipis agar cita rasanya lebih lembut dan mudah diminum. Namun perlu diingat, meskipun rebusan daun kelor kaya manfaat, konsumsi tetap harus dalam batas wajar. Cukup diminum 1 gelas per hari, atau 3 kali dalam seminggu. Konsumsi berlebihan bisa menyebabkan gangguan lambung bagi sebagian orang yang sensitif terhadap serat tinggi. Bila sahabat memiliki riwayat penyakit ginjal, asam urat, atau sedang mengonsumsi obat medis tertentu, sebaiknya berkonsultasilah terlebih dahulu dengan dokter sebelum memulai kebiasaan baru ini. Selain cara perebusan tradisional, ada juga cara praktis lain untuk menikmati manfaat daun kelor, yaitu dengan menyeduh serbuk daun kelor kering. Serbuk ini banyak dijual di pasaran dalam bentuk teh celup atau bubuk halus. Caranya cukup mudah. Tuangkan 1 sendok teh bubuk kelor ke dalam gelas, seduh dengan air panas, diamkan 3 menit, lalu minum selagi hangat. Cara ini cocok bagi sahabat yang ingin menikmati manfaat kelor tanpa repot merebus. Sahabat lansia sehat juga bisa mencoba mengombinasikan daun kelor dengan bahan alami lain, seperti jahe, serai, atau daun pandan. Campuran ini tidak hanya memperkaya rasa,
tetapi juga memperkuat manfaatnya. Misalnya, kelor dengan jahe bisa membantu memperlancar peredaran darah, sedangkan kelor dengan pandan memberi efek menenangkan. Namun pastikan takarannya tidak berlebihan dan tidak menggunakan gula tambahan. Selain untuk diminum, air rebusan kelor yang telah dingin juga bisa digunakan sebagai air bilasan rambut dan wajah. Kandungan vitamin dan mineralnya membantu menguatkan akar rambut, membuat kulit kepala lebih sehat, dan memberi kesegaran alami pada wajah. Meski demikian, untuk penggunaan luar, selalu pastikan air benar-benar bersih dan digunakan pada hari yang sama, karena air rebusan tanpa pengawet mudah basi bila disimpan terlalu lama. Untuk penyimpanan, sahabat bisa menyimpan air rebusan kelor di wadah tertutup di dalam lemari pendingin, dan sebaiknya habiskan dalam waktu 24 jam. Jangan disimpan lebih dari 2 hari karena kandungan aktifnya akan berkurang, bahkan bisa berubah rasa. Selain itu, hindari menambahkan bahan kimia seperti gula rafinasi atau pemanis buatan, karena hal itu bisa mengurangi manfaat alami dari daun kelor. Bila sahabat ingin rasa manis, madu tetap menjadi pilihan terbaik. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah kualitas daun kelor yang digunakan. Hindari daun kelor yang tumbuh di dekat jalan raya atau area tercemar, karena tanaman ini mudah menyerap polusi dari udara dan tanah. Bila memungkinkan, tanam sendiri pohon kelor di rumah, di tanah yang bersih, dan siram dengan air yang tidak tercemar. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan daun yang segar, sehat, dan penuh khasiat. Sahabat lansia sehat, setelah mengetahui cara membuat rebusan daun kelor dengan benar, kini Anda dapat mencobanya sendiri di rumah dengan percaya diri. Tidak perlu terburu-buru, cukup lakukan dengan konsisten dan hati-hati. Rebusan daun kelor bukan hanya minuman herbal, tetapi bisa menjadi bagian dari ritual harian yang menenangkan jiwa dan menyehatkan tubuh. Pada bab berikutnya, kita akan mendengarkan berbagai testimoni dan pengalaman nyata dari para lansia yang sudah rutin mengonsumsi rebusan daun kelor. Mereka akan berbagi kisah bagaimana tubuh mereka menjadi lebih segar, sendi terasa ringan, tidur lebih nyenyak, dan semangat hidup kembali tumbuh. Jadi, tetaplah bersama channel Lansia Sehat, sahabat. Mari kita lanjutkan ke bab 8 untuk menyimak cerita-cerita nyata yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menjaga kesehatan di usia lanjut dengan cara alami dan sederhana. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas berbagai kandungan dan manfaat luar biasa dari rebusan daun kelor, kini saatnya kita mendengarkan cerita nyata dari para lansia yang telah membuktikan sendiri khasiatnya. Karena sebaik apapun teori tentang tanaman herbal, tidak ada yang lebih meyakinkan daripada pengalaman langsung dari orang-orang yang telah merasakan perubahannya. Testimoni ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia, dari para orang tua yang dengan sabar menjaga kesehatan mereka melalui cara alami. Setiap kisahnya memberi gambaran betapa sederhana, namun besar pengaruh daun kelor bagi tubuh mereka. Kita mulai dari kisah seorang ibu berusia 68 tahun bernama Ibu Wati dari Yogyakarta. Ia sudah lama menderita tekanan darah tinggi. Setiap pagi dan sore, ia merasa pusing dan kadang jantung berdebar. Awalnya, beliau hanya mengandalkan obat dari dokter. Namun setelah mendengar dari tetangganya tentang manfaat rebusan daun kelor, ia mencoba meminumnya 3 kali seminggu. Dalam waktu 1 bulan, Ibu Wati merasa perubahan besar. Badannya terasa lebih ringan, pusing berkurang, dan tidur malamnya menjadi lebih nyenyak. Saat kontrol ke dokter, tekanan darahnya lebih stabil daripada sebelumnya. Dokter pun tidak melarang kebiasaannya minum rebusan daun kelor, selama tetap menjaga pola makan dan istirahat. Kini, Ibu Wati menjadikan minum rebusan daun kelor sebagai rutinitas setelah salat subuh. Cerita kedua datang dari Pak Hadi, seorang pensiunan guru berusia 70 tahun dari Kediri. Ia mengalami nyeri lutut yang cukup parah akibat radang sendi. Sudah banyak salep dan obat yang dicoba, tapi nyeri tetap muncul saat pagi hari. Setelah anaknya membaca artikel tentang khasiat kelor, Pak Hadi mulai minum air rebusan kelor 2 kali seminggu. Setelah 2 minggu, ia merasakan lututnya lebih ringan saat naik tangga, dan ia bisa kembali berjalan santai di halaman rumah tanpa rasa sakit yang dulu selalu muncul. Sekarang, Pak Hadi bahkan menanam 2 pohon kelor di depan rumahnya. Ia percaya, kelor bukan hanya menyehatkan tubuh, tapi juga memberi ketenangan batin karena diolah dengan tangan sendiri. Ada pula kisah dari Ibu Nur, usia 62 tahun, dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Sejak lama, Ibu Nur sering merasa perutnya tidak nyaman. Kadang kembung, kadang sembelit. Setelah mendengar dari kelompok pengajian bahwa daun kelor bisa membantu melancarkan pencernaan, beliau mulai rutin meminum rebusannya setiap pagi. Perubahan mulai terasa setelah seminggu. Pencernaannya lebih lancar,
Tubuhnya terasa ringan, dan wajahnya tampak lebih segar. Ia juga merasa tidak cepat lelah saat bekerja di kebun. Menurutnya, rebusan daun kelor tidak hanya menyehatkan, tapi juga membuat tubuh terasa bersih dari dalam. Sementara itu, di daerah Banyuwangi, ada seorang bapak bernama Pak Karim, usia 75 tahun. Beliau mengalami gangguan tidur selama bertahun-tahun. Setiap malam hanya tidur 2-3 jam, dan sering terbangun tanpa sebab. Setelah mengikuti penyuluhan kesehatan di puskesmas setempat, beliau disarankan untuk mencoba minum air rebusan daun kelor hangat sebelum tidur. Hasilnya luar biasa. Dalam waktu seminggu, tidur beliau mulai membaik. Kini, Pak Karim bisa tidur hingga 5 jam tanpa terbangun, dan bangun pagi dengan badan yang segar. Ia mengatakan bahwa aroma kelor yang lembut membuat tubuhnya lebih tenang, dan pikiran terasa ringan sebelum tidur. Kisah lain datang dari Ibu Rukmini, seorang nenek berusia 73 tahun dari Palembang. Ia memiliki masalah pada kulit kering dan kusam. Setelah mendengar saran dari menantunya yang seorang perawat, ia mulai rutin meminum rebusan kelor dan sesekali menggunakan air rebusannya untuk membasuh wajah. Setelah 1 bulan, kulit wajahnya tampak lebih lembab dan cerah. Bahkan keriput halus di sekitar matanya berkurang. Ia mengaku senang karena bisa tampil lebih segar meskipun usia sudah lanjut. Bagi beliau, kelor bukan hanya membuat tubuh sehat, tapi juga membantu menjaga rasa percaya diri. Sahabat lansia sehat, dari berbagai kisah ini kita bisa belajar satu hal penting. Konsistensi adalah kunci. Tidak ada hasil instan dalam dunia herbal. Semua butuh waktu dan ketelatenan. Mereka yang merasakan manfaat besar adalah mereka yang sabar dan rutin mengonsumsi rebusan daun kelor sesuai takaran yang disarankan. Bila dikaji dari sisi medis, testimoni ini sangat masuk akal. Kandungan antioksidan dalam daun kelor membantu melawan stres oksidatif yang sering menjadi penyebab utama berbagai gangguan tubuh pada lansia. Senyawa flavonoid dan polifenolnya membantu memperbaiki fungsi pembuluh darah, menenangkan saraf, serta meningkatkan metabolisme alami tubuh. Rebusan daun kelor juga memberikan efek relaksasi ringan pada sistem saraf. Itu sebabnya banyak yang melaporkan tidur mereka menjadi lebih nyenyak dan pikiran lebih tenang. Efek ini tidak datang dari zat kimia, melainkan dari keseimbangan alami antara vitamin, mineral, dan senyawa aktif yang bekerja serempak di dalam tubuh. Banyak tenaga kesehatan kini mulai mendorong masyarakat untuk kembali ke pengobatan alami seperti daun kelor, bukan untuk menggantikan obat dokter, tetapi sebagai pelengkap dalam menjaga keseimbangan tubuh. Pendekatan ini dikenal dengan istilah pendekatan holistik, di mana tubuh, pikiran, dan jiwa dijaga secara menyeluruh. Kelor bukan hanya bermanfaat bagi tubuh, tetapi juga membawa ketenangan bagi pikiran. Cara membuatnya yang sederhana, aroma lembutnya saat direbus, dan sensasi hangatnya di tenggorokan memberi rasa damai bagi siapapun yang meminumnya. Banyak lansia yang mengatakan bahwa mereka merasa lebih dekat dengan alam, lebih tenang, dan lebih bersyukur setelah rutin mengonsumsi kelor. Selain itu, kebiasaan menanam kelor di rumah juga membawa manfaat sosial. Banyak lansia yang menanam kelor dan membaginya kepada tetangga. Dari situ tercipta kebersamaan, saling tolong-menolong, dan semangat hidup yang positif. Jadi, manfaat kelor tidak hanya dirasakan di tubuh, tetapi juga dalam kehidupan sosial sehari-hari. Sahabat lansia sehat, kisah-kisah tadi hanyalah sebagian kecil dari ribuan pengalaman nyata di berbagai daerah. Setiap orang mungkin merasakan manfaat yang berbeda, tergantung kondisi tubuhnya. Namun satu hal yang pasti, daun kelor memberikan harapan baru bagi banyak lansia untuk tetap sehat dan aktif tanpa harus bergantung sepenuhnya pada obat kimia. Pada bab terakhir nanti, kita akan menutup perjalanan ini dengan rangkuman 10 manfaat rebusan daun kelor, disertai pesan dari para ahli kesehatan tentang cara bijak memanfaatkan tanaman herbal. Kita juga akan berdoa bersama agar sahabat semua selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, dan umur panjang yang penuh keberkahan. Tetap bersama kami, sahabat lansia sehat. Di bab 9 nanti, kita akan menyimpulkan semua pembahasan dengan pesan penuh makna tentang pentingnya menjaga kesehatan secara alami, dan bagaimana kelor bisa menjadi sahabat setia dalam perjalanan hidup menuju usia yang panjang dan berkualitas. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, tibalah kita di penghujung perjalanan pembahasan tentang 10 manfaat rebusan daun kelor bagi kesehatan lansia menurut dokter. Sejak bab pertama hingga kini, kita telah menelusuri berbagai fakta, kandungan, manfaat, cara pembuatan, hingga pengalaman nyata dari para lansia yang telah merasakan khasiat tanaman luar biasa ini. Kini, saatnya kita merenungkan kembali makna dari semua yang telah kita pelajari bersama.
Kelor bukan hanya sekadar daun hijau kecil yang tumbuh di halaman rumah, melainkan simbol dari kekayaan alam dan kebijaksanaan hidup yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Dalam kesederhanaannya, daun kelor menyimpan kekuatan alami yang mampu menjaga kesehatan tubuh, menenangkan pikiran, dan memberi keseimbangan bagi jiwa. 10 manfaat yang telah kita bahas bukan sekadar daftar panjang, melainkan peta jalan menuju hidup sehat di usia lanjut. Mari kita ingat kembali satu persatu agar manfaatnya benar-benar tertanam dalam ingatan dan bisa diamalkan dengan konsisten. Pertama, rebusan daun kelor membantu menurunkan tekanan darah tinggi, menjaga aliran darah tetap lancar dan mencegah risiko penyakit jantung serta stroke. Kedua, rebusan daun kelor menstabilkan kadar gula darah, membantu mencegah dan mengendalikan diabetes tipe 2 secara alami. Ketiga, kelor meningkatkan daya tahan tubuh, membuat tubuh lebih kuat menghadapi perubahan cuaca dan melawan penyakit. Keempat, rebusan daun kelor menjaga kesehatan jantung dengan menurunkan kolesterol jahat dan melancarkan peredaran darah. Kelima, air rebusan kelor melancarkan pencernaan, membantu tubuh menyerap gizi lebih baik dan menjaga kebersihan saluran pencernaan. Keenam, kelor menutrisi tulang dan sendi, menjaga kekuatannya agar tidak rapuh meski usia bertambah. Ketujuh, kelor menyehatkan mata, berkat kandungan vitamin A dan beta-karoten yang melindungi retina dari kerusakan. Kedelapan, daun kelor menghambat penuaan dini karena kandungan antioksidannya mampu menetralkan radikal bebas. Kesembilan, kelor menyehatkan kulit, membuatnya tetap lembab dan bercahaya dari dalam. Dan kesepuluh, air rebusan kelor membantu tidur lebih nyenyak, menenangkan pikiran, dan membuat tubuh lebih rileks menjelang istirahat malam. 10 manfaat ini bukan hanya sekadar daftar pengobatan, melainkan juga pelajaran tentang keseimbangan hidup. Tubuh yang sehat selalu berkaitan erat dengan pikiran yang tenang dan hati yang bersyukur. Daun kelor mengajarkan kita bahwa alam selalu menyediakan solusi bagi mereka yang mau menghargai dan merawatnya dengan bijak. Dalam dunia medis modern, banyak dokter kini mulai mengakui bahwa pendekatan alami seperti daun kelor memiliki peran penting sebagai pelengkap terapi kesehatan. Seorang dokter gizi di Jakarta mengatakan bahwa mengonsumsi rebusan daun kelor secara rutin 2 atau 3 kali seminggu dapat membantu tubuh memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral tanpa efek samping berat. Namun beliau juga menekankan satu hal penting. Rebusan daun kelor tidak boleh dijadikan pengganti obat dokter untuk penyakit kronis. Ia adalah pendukung alami yang membantu memperkuat sistem tubuh, bukan menggantikan pengobatan utama. Bagi sahabat lansia yang sedang menjalani pengobatan, sebaiknya konsultasikan kebiasaan minum rebusan daun kelor kepada dokter. Dengan komunikasi yang baik, dokter dapat membantu menentukan frekuensi dan takaran yang sesuai dengan kondisi tubuh Anda. Selain itu, gaya hidup sehat tetap menjadi kunci utama. Kelor memang luar biasa, tetapi manfaatnya akan jauh lebih besar bila diimbangi dengan pola makan seimbang, istirahat cukup, olahraga ringan, dan pikiran positif. Semua unsur ini bekerja bersama-sama menjaga tubuh agar tetap kuat hingga usia senja. Sahabat lansia sehat, mungkin sebagian dari Anda bertanya, apakah manfaat rebusan daun kelor akan terasa dalam waktu cepat? Jawabannya tergantung dari tubuh masing-masing. Setiap orang memiliki tingkat metabolisme dan kondisi kesehatan yang berbeda. Ada yang merasakan perubahan dalam 2 minggu, ada pula yang baru merasakan manfaatnya setelah 1 bulan. Namun bila dikonsumsi dengan teratur, hasilnya akan tampak perlahan tapi pasti. Tubuh lebih bugar, tidur lebih lelap, dan semangat hidup meningkat. Selain manfaat fisik, banyak orang yang merasakan ketenangan batin setelah rutin minum rebusan kelor. Saat merebusnya di pagi hari, aroma lembut daun kelor memberi rasa damai. Saat meneguknya, ada kehangatan yang menenangkan hati. Momen sederhana itu seolah menjadi waktu refleksi, mengingatkan kita untuk bersyukur atas nikmat kesehatan yang masih Allah anugerahkan. Sahabat lansia sehat yang kami cintai, usia lanjut bukanlah masa untuk menyerah pada kelemahan tubuh, tetapi masa untuk menikmati hidup dengan bijak. Allah menyediakan banyak cara agar kita tetap sehat tanpa harus bergantung sepenuhnya pada bahan kimia. Dan salah satu anugerah alam terbaik yang bisa kita temukan di sekitar kita adalah daun kelor. Tanaman ini mudah tumbuh, tidak membutuhkan banyak perawatan, dan bahkan bisa Anda tanam di pot kecil di halaman rumah. Dengan begitu, setiap kali Anda memetik daun kelor, Anda sedang memetik sumber kesehatan dari tanah sendiri, hasil dari tangan sendiri, dan niat tulus untuk menjaga tubuh yang telah menemani perjalanan hidup panjang Anda. Dalam penutupan ini, izinkan saya menyampaikan pesan dokter dan doa terbaik untuk sahabat semua. Jagalah kesehatan dengan penuh kesadaran. Jangan tunggu sakit untuk mulai peduli. Lakukan langkah-langkah kecil setiap hari.
minum air putih cukup, istirahat yang teratur, hindari stres, dan konsumsi makanan alami. Jadikan rebusan daun kelor sebagai salah satu bagian dari kebiasaan baik itu. Bagi sahabat yang sudah berusia lanjut, jangan pernah merasa terlambat untuk memulai hidup sehat. Setiap tegukan rebusan kelor bisa menjadi simbol harapan baru, harapan untuk hari esok yang lebih bugar, pikiran yang lebih tenang, dan hidup yang lebih berkualitas. Kami dari channel Lansia Sehat mendoakan agar sahabat semua selalu diberi kesehatan yang sempurna, tubuh yang kuat, hati yang damai, dan umur panjang yang penuh berkah. Semoga setiap langkah Anda dimudahkan, setiap napas Anda penuh rasa syukur, dan setiap hari Anda membawa kebahagiaan bagi diri sendiri dan keluarga tercinta. Terima kasih telah setia mendengarkan seluruh rangkaian pembahasan tentang manfaat rebusan daun kelor ini. Semoga ilmu yang sederhana ini bisa menjadi pengingat bahwa kadang, solusi terbaik untuk kesehatan justru datang dari hal-hal yang paling dekat dengan kita, dari tanah, daun, dan niat baik untuk menjaga diri. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Lansia Sehat, tempat di mana kita terus belajar untuk hidup sehat, tenang, dan bahagia hingga usia lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.